Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy. Kali ini ZBlaze benar-benar mantap mengeluarkan smartwatch terbarunya lagi dengan AMOLED screen built-in GPS. Wow, untuk desain kemasannya ini seperti yang ZBlaze kemarin itu ya, yang seperti ini guys. Jadi kotak, modelnya seperti ini. Untuk di bagian belakang juga sama ya, seperti ini. Cuma yang Beyond ini lebih besar. Kalau kita lihat untuk di bagian belakang ini dia sama seperti yang ZBlaze Ares 2. Ada 5 ATM dengan daya baterainya ini bisa sampai tahan 15 hari dan up to 40 days. Oke, lumayan lama ya. Langsung aja kita buka. Ya, di dalam kemasannya ini seperti ini ya. Di sini juga kita bisa lihat. Ini ada user manual yang dibungkus oleh kertas lagi, cukup keren. Ini petunjuk pemakaian. Untuk aplikasinya dia menggunakan Fitbit, bisa download di Play Store dan di App Store nih ya. Untuk aplikasinya Fitbit sih menurut saya lumayan bagus nih guys. Dan di dalam boxnya ini ada kabel charger. Dia ini kita lihat menggunakan magnet. Bentuk kabel charger dock chargingnya juga ini berbeda ya. Dia seperti ini, tapi ini magnet guys, 2 pin. Dan yang saya pakai kali ini bukan ZBlaze guys. Ini adalah, bisa cek di deskripsi nama smartwatchnya. Untuk di bagian desainnya sendiri nih kotak agak panjang ya. Jadi dia tidak ada penyangga lagi guys, langsung strapnya gini. Build quality-nya sendiri menurut saya cukup solid dan berasanya ringan. Untuk beratnya sendiri hanya 41 gram aja ya saya timbang. Kemudian untuk di bagian strapnya menurut saya ini cukup lembut, lentur dan tidak terlalu tebal. Dia hanya ada satu penyangga tali jam dan di bakalnya dia menggunakan alloy. Di bagian strap ini saya ukur lebar strapnya 22 mm. Cukup lumayan lebar sih ya menurut saya. Dia bisa diganti-ganti dengan model strap lainnya yang ukuran sama. Ini quick release-nya ada di sebelah kanan ya. Bagian belakang ini materialnya dari plastik. Ada pin charger magnet, heart rate sensor. Dan kalau kita perhatikan dia modelnya cembung gini ya. Agak gendut di belakangnya. Kalau kita perhatikan di sini ada tulisannya ya, GPS smartwatch. Berarti dia sudah built-in GPS. Nanti kita lihat di bagian exercise-nya. Dia hanya ada satu tombol fisik di sebelah kanan. Fungsinya dia untuk power button dan juga kembali. Untuk di bagian display kita lihat pinggirnya ini terlihat curve ya, agak melengkung gitu guys. Tekan tombol di bagian ini untuk masuk ke menu utama. Tampilannya dia seperti ini, 3x3. Di bagian display ini menggunakan panelnya sudah AMOLED ya guys. Ukurannya adalah 1,78 inch dengan resolusinya 390x450 pixel. Cukup besar ya pixelnya. Dia juga sudah 341 pixel per inch. Untuk screen body ratio-nya ini tertulis sampai 74,3% dan dia sudah bisa sampai 1000 nits. Jadi untuk kecerahan layar di outdoor ini menurut saya cukup oke ya. Kalau kita perhatikan untuk di bagian bezel bawahnya nih dagunya tidak terlalu tebal ya. Cukup imbang dengan yang di atasnya. Kemudian untuk di bagian display juga ini saya suka ketika layarnya mulai meredup. Itu dia tidak langsung mati guys, jadi redupnya pelan-pelan gitu. Watch face yang bawaan dari smartwatch-nya ini ada 4 pilihan aja ya. Tetapi ketika kita lihat di bagian aplikasi yang menggunakan Fitbit, di sini kita bisa lihat banyak sekali tambahan watch face dan tertulisnya sampai 100 lebih. Mantap nih guys. Dan dia juga di sini kita lihat dia sudah dikategorikan ya watch face pilihannya. Yang paling bawah ini kita masih bisa custom lagi dengan foto atau gambar dari galeri smartphone kita. Ya, menurut saya sih untuk aplikasi Fitbit ini cukup baik juga guys. Banyak yang bisa kita setting dan pengaturan serta fitur-fitur yang bisa kita lihat di bagian ini. Untuk layar sentuhnya ini saya tes, menurut saya sih cukup baik tetapi tidak terlalu smooth banget. Untuk di bagian layarnya juga kalau saya swipe gini rasanya agak licin-licin gitu guys. Jadi seperti sudah oleo power coating. Untuk daya tahan baterainya sendiri menurut saya ini cukup oke ya. Di sini juga tertulisnya baterai life bisa sampai 10 atau 15 hari. Itu pemakaian yang normal. Tapi kalau kamu heavy use atau pemakaian berlebih mungkin ya kurang lebih sekitar 6 atau 7 hari lah ya. Untuk waterproofnya dia sudah 5 ATM. Menurut saya ini juga kalau kena air tidak apa-apa ya. Karena untuk di bagian case-nya sendiri kita lihat dia tidak ada lubang sedikit pun. Belum ada Bluetooth call soalnya. Oke, sekarang kita lihat untuk di bagian fungsi-fungsinya. Kalau kita slide ke bawah, tampilan notifikasinya seperti ini ya. Kalau dia slide ke atas untuk menampilkan menu shortcut seperti ini. Di sini ada untuk DND, center, dan juga kita lihat di bagian setting. Di brightness setting ini sampai 5 level loh tingkat kecerahannya.
Untuk di AOD kita lihat di sini kita bisa aktifkan ya always on display-nya, dan information screen dia hanya ada dua pilihan AOD saja, yang analog dan digital. Yang pointer ini adalah analog ya. Untuk activation time-nya kita lihat di sini bisa kita aktifkan sepanjang hari atau kita mau setting. Lalu di wake setting screen time out-nya ini sampai 20 detik, lumayan lama ya. Raise to wake bisa kita aktifkan juga dari smartwatch langsung. Kemudian yang always on ini bukan AOD loh guys, tapi layarnya akan aktif terus, tidak akan mati, sehingga akan boros baterai. Device name-nya menggunakan Bion, ya, Z-Blaze Bion. Kalau kita slide ke kiri dan ke kanan, ini untuk menampilkan menu pintas, dan kita lihat ke fitur-fiturnya sekarang. Untuk fitur yang pertama, kita lihat di sini ada exercise atau workout. Di sini tersedia fitur olahraganya, sampai 20 fitur olahraga tersedia di sini. Kita lihat yang pertama, ini kita klik akan muncul sinyal GPS-nya. Jadi kita harus menunggu dulu sampai dia benar-benar berhenti. Lalu di bagian bawah ini kita bisa setting, set goal. Tampilannya dia ada timer ya, waktu penghitung mundur. Kalau kita slide kiri dan ke kanannya, ini bisa untuk menampilkan music Bluetooth. Nah, seperti ini tampilan music Bluetooth-nya. Dia bisa ada pengaturan volume untuk di bagian bawahnya ini. Kemudian play, pause, next, and preview. Jadi pastinya juga dia bisa terhubung ke TWS ya. Mantap nih guys, kalau untuk olahraga. Lalu kita tes untuk di bagian fitur kesehatannya. Yang pertama, heart rate. Untuk heart rate-nya ini kita harus tap di bagian bawahnya ya. Dia baru bisa aktif. Dan ini sudah muncul, dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Tampilannya mirip-mirip ya. Lalu untuk di bagian SpO2 juga sama, kita harus tap di bagian bawahnya, yang ini agak lama. Sekalinya muncul dia tidak berjalan dinamis, hanya berhenti aja. Dan yang ketiga dia hanya ada fitur kesehatan breath, pernafasan. Untuk blood pressure dia tidak ada. Fitur tambahan lainnya yang pasti ada di sini ada stopwatch, countdown, waiter, lalu ada find phone, center, ya itu aja. Untuk Bluetooth versionnya dia sudah menggunakan versi 5.0 ya. Dan sensor GPS-nya yang tadi kita pakai untuk workout, dia ada 3 satelit guys. Kita tes untuk notifikasi masuk. Yang pertama telepon masuk, dia bisa membaca nama pemanggil tanpa nomor. Lalu yang untuk notifikasi WhatsApp call, dia tampilannya hanya notifikasi seperti ini ya, tidak ada nama pemanggilnya, jadi hanya getar sekali aja guys. Lalu notifikasi masuk seperti SMS atau WhatsApp masuk, dia seperti ini chatnya, hanya bisa membaca sedikit karakter aja. Kalau saya pakai ke lengan saya, yang lingkar lengan saya ini 16 cm, terlihat di bagian strap agak lebar ya, tapi cukup nyaman. Dan kalau kita lihat di bagian ujungnya juga agak panjang. Lalu untuk penyangga strapnya juga dia cuma satu lagi. Jadi bagian case smartwatch-nya juga agak tebal, kita bisa lihat. Untuk device-nya sendiri juga bagus menurut saya, cuma agak panjang guys. Kalau kamu lengannya lebih besar dari saya, ini cocok dan mantep banget sih. Saya tes untuk raise to wake, dia berjalan dengan baik dan responsif, mantep. Ini saya coba sedikit ukur untuk kalian bisa lihat guys. Di sini case diameternya saya ukur 37 mm lebih, tidak terlalu besar ya. Kemudian tingginya itu 45 mm tinggi case-nya ya. Untuk ketebalannya standar 12 mm. Dan kita lihat di bagian harga. Untuk harganya sendiri di AliExpress ini dihargai sekitar $65 ya, $65,99. Dan kita lihat di sini dia ada dua pilihan warna aja, black dan pink. Kalau kita lihat dalam bentuk rupiah ini harganya lumayan ya, sekitar 962 ribuan. Dia belum termasuk pajak kalau yang di AliExpress. Untuk harga ini sewaktu-waktu Z-Blaze bisa berubah ya guys. Satu hal yang mau saya sampaikan dari smartwatch Z-Blaze Bion ini, di bagian strap kalau kita pakai ini dia agak seret guys, dimasukinnya di bagian ini ya. Kemudian untuk UI dia hanya ada satu pilihan aja. Ya mungkin buat kamu yang sedang mencari smartwatch dengan layar AMOLED, resolusi yang besar, displaynya besar, serta watch face-nya banyak, bisa always on display, juga ada GPS dengan 3 satelit, ya ini boleh banget guys. Oke guys, terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Tolong dibantu subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video smartwatch terbaru dari saya. Save ready and see you next my video.